Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Asifah Qalbu yang berbahagia dimanapun kita berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada bulan yang suci ini kita masih diperkenankan untuk memasukinya dan diperkenankan untuk beribadah di dalamnya. Sholawat dan salam kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Asifah Qalbu yang berbahagia, bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga di dalamnya terbebas kita dari siksa neraka. Dan bulan Ramadan terdapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat Asifah Qalbu dimanapun Anda berada, di dalam bulan Ramadan juga kita selaku umat muslim berkewajiban untuk menunaikan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, oleh setiap muzaki, baik laki-laki ataupun perempuan, yang kemudian zakat itu akan diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun kewajiban zakat fitrah itu sudah melekat di dalam Al-Quranul Karim, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Sahabat Asifah Qalbu yang berbahagia, kemudian dengan apa kita mengeluarkan zakat fitrah? Ya, ulama 4 mazhab sepakat untuk di Indonesia kita mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok, yang dimana di Indonesia kita, makanan pokok kita yang biasa kita konsumsi adalah beras. Nah, dengan beras itulah kita membayarkan zakat fitrah. Lalu berapa besarnya zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Ya, zakat fitrah kita keluarkan sebesar 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Nah, 4 mud itu sama dengan 4 genggam, di mana 1 mud 1 genggam, dan 1 genggamnya itu adalah seberat 6 sampai 7 ons. Jadi ketika dikali 4 dihasilkan besarnya zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah 2,5 kg atau sampai ke 3 kg. Ya, sahabat Asifah Qalbu yang berbahagia,
Lalu untuk siapa saja zakat fitrah itu? Ya, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, lalu yang ketiga pengurus-pengurus zakat atau para amilin, yang keempat adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam atau para mu'alaf, yang kelima adalah umat muslim yang belum dimerdekakan oleh majikannya atau hamba sahaya atau budak. Kemudian yang keenam adalah gharimin, orang-orang muslim yang memiliki banyak hutang, yang hutangnya tersebut untuk keperluan yang baik dan dia tidak mampu untuk melunasinya. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan atau para musafir yang sementara dalam perjalanan tersebut kehabisan bekal, kelaparan, dan kesusahan. Nah, 4 golongan itulah yang berhak menerima zakat fitrah dari kita semua. Sahabat Asyifa Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa hikmah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah? Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, di mana setiap yang diwajibkan kepada kita manusia, umat muslim, tentu saja di dalamnya terdapat hikmah dan manfaat yang luar biasa. Tidak terlepas juga zakat fitrah. Zakat fitrah hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah, di mana kita sebagai seorang hamba wajib patuh, taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah berarti kita sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan kewajiban kita dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Kemudian untuk diri kita pribadi, zakat fitrah dapat mensucikan harta kita. Selayaknya ibadah puasa. Ibadah puasa itu dapat membersihkan kita dari penyakit hati kita, dari sikap kita, perlakuan kita, kata-kata kita yang kotor. Begitupun juga dengan zakat fitrah akan membersihkan harta-harta kita, di mana setiap harta yang kita miliki terdapat hak fakir miskin, terdapat orang-orang yang butuh bantuan dari kita. Dengan berzakat, otomatis kita sudah mensucikan harta-harta kita. Kemudian bagi para mustahik, zakat fitrah sangat berguna sekali, di mana para mustahik atau para penerima zakat akan merasakan gembira, akan merasa dihargai, akan merasa ditolong oleh kita saudaranya seiman, di mana di hari raya Idul Fitri diharapkan di hari raya Idul Fitri tidak ada lagi umat Islam yang kelaparan, yang kesusahan dan sedih. Kenapa? Karena tidak memiliki makanan atau tidak memiliki uang. Nah, itulah manfaat daripada kita mengeluarkan zakat fitrah. Lalu ketika ada manfaat, pasti di dalamnya juga terdapat siksa atau ajab bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ada dua, ketika si orang tersebut tidak mengeluarkan zakat karena dia tidak percaya dengan perintah zakat itu sendiri, maka orang Islam yang seperti ini akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam. Mengapa? Karena dia tidak mengakui salah satu rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat. Adapun jika umat Islam
yang sengaja tidak mengeluarkan zakat, sementara dia paham bahwa itu adalah perintah Allah, kewajiban yang harus ditunaikan, maka orang tersebut dinilai sebagai orang yang berdosa besar karena dia mengingkari atau tidak membayar zakat fitrahnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat Rasulullah dimanapun Anda berada, mari di momen yang indah ini, di momen yang suci ini, kita keluarkan hak-hak mereka yang membutuhkan. Yang tadi sudah saya sebutkan 8 golongan. Mari kita penuhi hak-hak mereka sehingga tidak ada lagi harta yang kita miliki itu ada bagian dari mereka yang haknya belum kita tunaikan. Semoga Ramadan 1442 Hijriah tahun ini mengajarkan kita bahwa kita selaku umat muslim memiliki kesadaran sosial, memiliki tugas dan kewajiban untuk ikut merasakan dan ikut membantu sesama umat Islam. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat buat saya pribadi khususnya, dan kita semua terbebas daripada siksa atau azab Allah yang pedih karena kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.